Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, siapa ingat hari ini hari apa? Hari Rabu. Alhamdulillah. Suasananya cerah, tidak hujan seperti kita kemarin ya. Nah. Ya. Sebelum memulai pelajaran, kita bersama-sama dulu berdoa. Nah, siapa yang pimpin? Amel, pimpin. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu bil. Iya, terima kasih kepada ketua kelas. Nah, kita absen dulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ahmad Pauji, Muhammad Lutfi Hasani, Aida Utami. Iya, alhamdulillah kita dapat hadir hari ini semuanya ya. Ada 18 orang. Nah, iya. Nah, sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu dulu, lagu nasional. Nah, sampai kapan lagu apa? Lagu Garuda. Nah, silakan berdiri semuanya. Nah, kalau yang itu berdiri. Yo, 1, 2, 3. Pancasila. Iya, terima kasih untuk semuanya. Nah, silakan duduk kembali. Nah, kita tepuk semangat dulu supaya semangat dalam belajarnya. Masih ingat? Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Iya, semangat. Kadeda yang mengantuknya lagi, kadeda yang duduknya yang kayak ini lagi. Nah, semangat sudah semuanya. Nah, sebelum pembelajaran ibu mulai, masih ingatlah pembelajaran yang terdahulu untuk pembelajaran IPAS. Salah apa kita? Mas, energi, kan? Perpindahan energi, ya lah, ingatlah. Kita memasuki sudah di bab 5, cerita tentang daerahku di bukunya. Terus materinya daerahku dan kekayaan alamnya. Nah, berarti di daerah kita ini ada kekayaannya macam-macam. Ada kekayaannya ya kalau. Nah, ya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita. Nah, siswa dapat menganalisis kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya dengan benar. Terus siswa dapat mengorelasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya dengan baik. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan cara bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam daerah tempat tinggalnya dengan benar. Kalaunya yang mengorelasikan itu artinya menghubungkan. Nah, pengaruh geografis misalnya sebelum pembelajaran. Nah itu 112 itu. Bagaimana kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggalku? Kayak apa kehidupannya nih di tetangga pian, di rupian? Apa pengaruh kondisi geografis terhadap mata pencaharian penduduknya? Nah, mata pencaharian tahu? Apa mata pencaharian? Pekerjaannya. Nah, apa pengaruh masyarakat pendatang terhadap kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggalku? Misalnya ada yang pendatang misalnya dari Jawa, ya kalau ada yang menyewakan misalnya ya kalau di parak rumah pir atau berjualan, ada misalnya Batak tapi jarang kebanyakannya dari suku Jawa ya kalau. Nah, sekarang perhatikan video Ibu. Ada apa? Ada pegunungan. Nah, ini gunung. Tingginya berapa? Dataran rendah, dataran tinggi. Nah, ada teh, ada karet, ada buah hasilnya.
Ada sayur? Nah, sudah tadi ya. Kalau ada pegunungan, ada apa lagi? Ada dataran rendah, dataran tinggi, dan satunya lagi apa yang ada? Bisanya orang mandian. Lain yang luas. Tadi pantai atau laut. Bisalah ke pantai? Bisa. Ke gunung? Bisa juga ke gunung. Kalau kita ini namanya daerah dataran rendah, ya lah. Kalau kita di sini lain dataran tinggi dong, di gunung seperti di Loksado, dataran tinggi. Nah, tadi sudah ada pegunungan. Di pegunungan itu bisa dimanfaatkan sebagai lahan apa? Pertanian. Bisa di Jawa biasanya banyak ya kalau berkebun. Terus ada apa lagi? Perkebunan. Bisa juga tempat wisata yang ada kebun teh di pegunungan. Kalau di tempat kita kan ada ya kalau. Nah, di tempat kita ini paling di pegunungan sana ada banyak sungai-sungai, mandian biasanya. Terus di dataran rendah tadi bisa untuk lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan perkantoran tadi ada. Kebanyakannya perkantoran di dataran rendah. Nah, bisa juga untuk apa? Aktivitasnya ekonominya apa? Pusat industri, perkantoran, perdagangan. Terus pantai dan laut. Tadi jadi Ibu, bisa untuk apa juga pantai? Tempat apa? Pariwisata, rekreasi. Nah, ada juga orang berdagang apa biasanya? Oleh-oleh, tapi kan banyak ya lah di pinggirnya. Kalau kita di sini seperti di Tagkisong, banyak orang berjualan. Nah, kayak pasarnya ya kalau di mukanya itu ada di parkir. Terus tadi untuk perhotelan ada, perdagangan ada juga. Benar tadi kata si Amel. Kalau di Indonesia ini di mana banyak pantai yang lancak dikunjungi? Di Indonesia. Kalau di tempat kita di Tagkisong, di Batakan. Kalau di Indonesia Bang, yang kebanyakannya orang masih banyak bule-bule itu. Di Bali. Nah, banyak ya kalau bukan yang orang asing ke sana. Nah, kalanya sungai tadi bisa untuk apa? Perdagangan bisa juga, jalur transportasi ada. Kalau yang pakai apa tuh? Pakai kelotok, yalah. Nah, pasar terapung, bejukung. Nah, ya kalau di Banjar biasanya ada. Kalau di sini kita kan ada paling di mana tuh? Di Margisari kah? Ada nang orang kelotok ya kalau. Nah, itu kegunaannya perdagangan, bisa untuk perikanan, olahraga bisa. Terus danau dan waduk. Danau itu buatan. Nah, kada lami. Nah, bisa untuk perikanan, olahraga, irigasi, dan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, itu misalnya kegunaannya danau atau waduk tersebut. Kalau di tempat kita ini rasanya kadada semalam rencana mau dibuat di Miawa, di Rentau, tapi belum lagi. Nah, kalau kita di Indonesia ini misalnya Danau Toba di Sumatera, terus Waduk Jatiluhur di Jawa Barat. Untuk PLTA itu Waduk Gajah Mungkur di Jawa Tengah itu untuk sarana irigasi. Nah, itu tadi kenampakan alam tadi. Nah, Ibu bertakun apa saja kenampakan alam yang di sekitar kita? Ada apa? Banyak pohon di dataran rendah ya. Kalau perkebunan ada juga. Apalagi persawahan, ada banyak ya di sini sawah. Di belakang rumah sawah, dijingkok di belakang rumah atau ditengok. Nah, itu kekayaan di kita masing-masing daerah beda-beda ya. Kalau di Loksado dataran tinggi, pegunungan. Kita sini dataran rendah, kita daerah sini di Telaga Bidadari. Nah, sekarang perhatikan Ibu. Di sini Ibu ada kartu kekayaan alam. Macam-macam ada kekayaan alam. Ada karet, ada danau,
ada kayu cendana, ada ikan bandeng, ada rumput laut, macam-macam di sini. Nanti ibu letakkan, nanti pian cari masing-masing, bisa 3, bisa 2 atau 4, terserah pian. Pian ambil, nanti setelah pian ambil duduk kembali ke kursinya masing-masing, nanti kita jelaskan. Nah, ntarlah ibu andake karena pian. Nah, silahkan pian ambil masing-masing 2 atau 3 bergantian. 2 atau 3 bergantian. 3. Nah, sekarang ibu tanya, Amel, apa dapat apa Amel? Jeruk nipis. Apa lagi? Belimbing. Teh. Sape. Iya, terus Pauji dapat apa Pauji? Minyak bumi. Terus apa lagi? Bawang merah dan bawang putih. Kalaunya Nabil dapat apa Nabil? Rumput laut, jeruk nipis, Apa lagi? temulawak. Temulawak. Nah, kalau ibu bertanya jeruk nipis untuk apa digunakan biasanya? Bisa untuk apa? Makanan, apa lagi? Minuman? Apa lagi? Apa? Apa lagi? Dapat apa lagi? Temulawak, tadi dapat temulawak. Si Lutfi dapat temulawak. Nabil, untuk apa temulawak? Untuk apa? Siapa yang tahu? Untuk bumbu dapur, bisa untuk bumbu makanan, bisa untuk minuman. Nah, apa lagi dapat apa lagi? Dapat apa lagi? Nikmah. Ikan bandeng. Ikan bandeng, untuk apa ikan bandeng? Lauk pauk. Untuk lauk pauk. Terus yang ibu tanyakan, di antara yang pian dapat itu adalah di tempat kita sini. Ah, banyak tidak? Banyak. Nah, tapi ada juga yang sedikit. Ya kalau yang tidak ada di sini, misalnya kayak bandeng tuh kan tidak diternakan, di sini tidak ada ya kalau. Nah, teh tidak ada juga. Nah, setelah pian mengenali, nah silahkan bergantian lah. Misal dari Amel dulu kelompok sini lah. Dari Amel nih, Mas sama Aisyah lawan Abijar, silahkan tempel di papan tulis tempatnya yang dimana punya pian yang terdapat dalam jumlah banyak di daerah kok. Yang mana yang banyak di daerah sini? Dari kartu pian tempel di sini, yang tidak ditemukan atau ditemukan dalam jumlah sedikit, yang ada sedikit tempel sini, silakan. Pakai lem di belakangnya, di lem. Pare banyak ada di sini. Ayo pare banyak tidak? Kebunnya ada. Kopi, kopi. Iya, di sini tidak ada perkebunannya karena tidak banyak. Nah. Teh, ada tidak perkebunannya di sini? Tidak ada, berarti di situ. Mana tempatnya? Nah, coba perhatikan. Di sini terdapat dalam jumlah banyak daerahku jeruk nipis banyak. Iya, kambing. Siapa yang bisi kambing? Oh, tidak ada. Danau. Jagung. Banyak ya kalau bisi di sini. Kambing ada, terus belimbing ulu. Terus kalau jar kita belimbing ulu ini belimbing apa? Belimbing tuh tunjuk. Sapi ada, bambu jar kita sini. Pareng, padi, sama hutan, bambu, sapi, iya, pare, sayuran, tanah. Nah, kalau tanah pasti banyak. Matahari, cabai, air, hutan, iya, udang ada. Yang tidak ada di sini bandeng, biji besi, ya kalau tidak ada di sini kayu cendana, kelapa sawit, ikan bandeng, rumput laut, teh, minyak bumi, nah rumput laut, kedelai, kopi, kelapa sawit, pala, tembakau. Nah, tidak ada sedikit
Ada tapi sedikit ditemukan. Kita ada cengkeh. Cengkeh ada juga di sini yang biasanya ada besi tanamannya cengkeh, tapi ada banyak lagi. Paling ada 1 atau 2 pohon batangnya. Rumput laut. Nah, rumput laut tidak lagi sedikit. Kayu cendana. Kayu cendana ini biasanya harum kayunya. Entah di sini atau di Loksana di situ ada pohonnya, Ibu tidak tahu. Cuman di sini ditemukan dalam jumlah sedikit di sini. Apalagi biji besi sama batu bara. Di daerah sini tidak ada batu bara. Kalau di daerah sana ada, ya kalau di daerah di kabupaten sebelah ada. Nah, iya. Nah, pian sudah paham apa yang Ibu jelaskan tadi. Nah, sekarang kita bentuk kelompok. Masing-masing kelompok ada 4 orang. Terus untuk Nabil dan Lutfi, silakan ke kelompok sini. Nabil, Lutfi ke kelompok sini sana. Namanya sini aja. Tarik kursi pian, Anda ke sini. Kursinya aja, kursi. Kursinya sini aja. Nah, ya. Jadi kalau setiap kelompok ada yang 4 dan ada yang 5 orang. Nah, ya. Nah, di sini kita akan melakukan permainan maju terus pantang mundur. Nah, seperti apa permainannya? Seperti apa? Seperti ular tangga. Ini aturan permainannya. Tentukan urutan bermain sebelum mulai, berarti pian di antara berempat ini pian pilih siapa yang pertama main, siapa yang kedua, siapa yang ketiga, dan seterusnya. Nah, terus sebelum pemain pertama itu, pemain kedua mengambil kartu yang ada nanti di sini. Kartunya nanti dibacakan dulu kartunya. Nah, pemain yang mendapatkan kedua akan mengambil tumpukan kartu yang paling atas, lalu membacakan tantangan pada kartu untuk dijawab oleh pemain yang akan melempar dadu. Nah, jika pemain memberikan jawaban yang tepat, dia boleh melanjutkan melempar dadu dan melangkahkan pionnya untuk maju sesuai angka yang ditunjukkan pada dadu. Jika jawaban salah, kesempatan melempar dadu pada putaran tersebut hangus. Nah, jadi bilanya pian salah. Di sini di kartu ini ada pertanyaan. Jadi pian menjawab, bila pian salah, kada aku melanjutkan, berarti misalnya di pemain 1 salah, berarti stop mainnya, terus ke pemain kedua, begitu seterusnya lah. Bilanya pian sampai tuntung, dapat sampai habis jalannya ini, sampai selesai. Nah, berarti pian menang itu. Nah, kartu yang sudah dibacakan dikembalikan lagi pada tumpukan yang paling bawah, begitu seterusnya. Nah, teman-temanmu yang akan menjadi penilai dari jawabanmu, beberapa kartu merupakan kartu bonus sehingga kamu dapat maju dengan tantangan. Biasanya ada di luar tangga. Nah, silahkan maju aja. Anda beruntung kayak alat di pemain tangga, luar tangga. Nah, nih Ibu bagi 1 kelompok 1 set permainannya di sini. Ini di sini. Di muka sini. Salah. Bilanya salah, stop dulu. Lanjut ke pemain berikutnya pulang. Main kedua salah, lanjut ketiga, 3 salah, lanjut ke 4, seterusnya. Hah? Kaina ada, ini kan dijawab pertanyaannya di sini. Bilanya salah, berarti stop main, tidak dilanjutkan sampai selesai. Jadi ini aja lagi. Stop. Yang pertama sama berurutan mainnya. Kami itu betul kuning kertas dulu deh. Oh, silakan. Siapa yang pertama dahulu main? Siapa yang kedua? Siapa yang ketiga mainnya? Belajar. Ini
Sudah ditentukan belum? Sudah. Nah, anak di kartu di sini, tulisannya kartu di sini, letakkan di sana. Mana? Di belakang. Kayaknya kawan kedua, pemain kedua. Ini dedunya. Nah, ini dedunya. Sana anak ke sana. Di tengah. Ini. Nah, awas hilang. Apa? Ini tandanya pian berjalan ya lah. Sini dulu. Nih. Moje, anak di sana jadi satu. Anak supaya tahu pian pas anunya mangocok itunya. Di satu. Nah, silahkan sudah ditentukan yang pemain yang tadi. Yang pertama, berarti yang pemain kedua membacakan dulu kartunya. Di pian apa di sini bacakan. Lain-lain di sini bisa. Kelompok 1 lain, kelompok 2 lain. Sini sama sini, kelompok 2 sini. Anak utang sini. Nah, pian kelompok berapa pemain berapa? Kedua. Pian? Pertama, ayo. Pian bacakan dahulu di sini yang kedua. Kartunya apa? Kamu harus mundur 2 langkah. Mundur 2 langkah, berarti ada main itu mundur 2 langkah. Ambil lagi kartu yang ke bawah. Borop, ya. Nelayan sedang Melaut dan kamu memutuskan ikut di kapal mereka. Kamu bisa maju 1 langkah. Berarti yang kedua. Anak kedua, ya. Lanjut. Taruh lagi. Taruh lagi ambil kartunya. Itu anak ke bawah yang sudah tadi anak ke bawah. Yang sudah tadi dibaca, diletakkan di bawah. Taruh lagi baca. Siapa yang membacanya? Taruh lanjut pian mas. Kecuali pian salah menjawab. Siapa tadi menjawab? Iya. Baca dahulu. Berapa? Bentang alam. 3 apa-apa tadi sudah dijelaskan. Ada apa-apa? Ayo. Ayo. Kenampakan tadi. Tadi kan ada 4 atau 5 tadi ya, Bu? Apalagi? Terus lagi baca sudah. Belum ada dapat aja. Ayo, apa? Dapat kada? Apalagi? Kue bawang, ya bujur, terus lagi. Kecuali BPN salah menjawab, stop. Kumpulkan permainannya ke biar aja di sini aja dulu. Kita selanjutnya pulang. Sudah, lanjut. Nah, terus tadi kayak di sini Ibu beri ada kertas nanti pian mencari tadi oleh-oleh khas daerah kita tadi, ada kelak. Nah, misalnya apa, namanya apa, oleh-olehnya bahannya apa, bahan yang berasal dari kekayaan daerah dan bahan yang berasal dari luar daerah, terus cara pengolahannya. Nah, Ibu bagi kertasnya, pian tulis di sini. Pian tadi dapat tadi. Nah, tulis. Sudah ada wajik. Cari wajik. Kelompok 1 apa? Kacang telur. Di sini kelompok 2 dodol. Kelompok 3 wajik. Kelompok 4 keripik pisang. Iya, nama makanannya. Tulis. Cari di HP pian tadi. Kelapa. Sudah tadi sentan lah. Ya, ini aja deh bahannya. Tepung ketan, gula merah, gula pasir, santan cair, dan garam. Nah, itu aja bahannya. Iya. Sudah deh. Nah, untuk kelompok 1
Silakan presentasikan hasil diskusinya. Kan? Kami akan membacakan hasil dari. Nah, perhatikan yang lain. Oleh-olehnya kacang telur, bahannya kacang tanah, gula pasir, 2 butir telur, tepung terigu dan minyak goreng. Bahan yang berasal dari kekayaan daerah, kacang tanah, telur, garam. Bahan yang berasal dari luar daerah, telur, minyak goreng, tepung terigu. Cara pengolahan, kocok telur dan gula pasir hingga mengembang sampai larut. Terus Pak. Nah, Amel bacaannya. Baca Mel. Angka 2. Terus Kemudian masukkan dan aduk rata kacang tanah ke dalam adonan telur dan gula yang sudah mengembang. ya. 3. Setelah itu ambil kacang, masukkan ke dalam wadah yang berisi tepung terigu, lalu baluri dengan tepung terigu. Panaskan minyak di penggorengan, kemudian goreng kacang satu persatu menggunakan api kecil agar kacang matang merata. Dah, iya. Mari tepuk tangannya untuk kelompok 1. Siapa lagi? Kelompok 3. Dari kelompok 1 tadi apa makanannya? Kacang telur. Kelompok 2 dodol. Kelompok 3 wajik. Kelompok 4 keripik pisang. Nah, setelah tadi kita melakukan permainan, terus ada kerja kelompok tadi. Maaf Pak, mencari nama oleh-oleh tadi ya, kalau khas daerah. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami? Nah, apakah kalian sudah mengenali kekayaan alam daerahnya dan pengaruh geografis dari kekayaan tersebut? Sudah? Nah, tadi mempengaruhi. Kalaunya dataran tinggi tadi kayak apa? Dataran rendah tadi napa-napa ya, kalau mata pencahariannya apa, tanamannya apa. Kalaunya di pantai tadi apa juga mata pencahariannya, macam-macam. Ada nelayan ya kalau. Nah, situ ada pembuat garam, petani garam. Ya kalau kekayaannya apa? Ada rumput laut. Ada udang, ada ikan dari laut. Kalau sungai sama ada ikan juga. Nah, tadi kelompok mana yang sudah selesai tadi permainan menyelesaikan? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Dari kelompok 2, kelompok lain ada yang sampai selesai? Nah, tidak ada yang selesai. Cuma ada kelompok berapa? Kelompok 2 tadi 1 orang yang selesai. Nanti Ibu beri hadiah. Terus belum kah, kurang kah? Nah, apa? Nama panggilan aja Gen. Harus kasih panjang. Kurang kah? Ayo, 1. Nah, disilang. Jadi apa kesimpulannya kita pelajaran hari ini? Bahwa kenampakan alam ada tadi berapa? 5, 4 kah? Dataran tinggi, dataran rendah, pantai, dataran tinggi, pegunungan. Apa tadi? Air sungai, terus waduk dan danau. Nah, ada 5. Terus tadi kekayaan alam macam-macam. Kalau di dataran tinggi tadi ada apa-apa? Ada perkebunan teh, ada perkebunan apa lagi? Sawit di dataran rendah. Apalagi di dataran tinggi? Biasanya sayur, bisa juga ya kalau. Nah, di dataran rendah itu ada padi, sawah ya lah. Sawit bisa. Kalau di pantai ada apa? Rumput laut, ikan, ada garam. Nah, kalau di sungai tadi ada ikan, ya lah. Nah, terus kalau di danau, tadi untuk apa? Irigasi, PLTA, untuk olahraga bisa tadi. Untuk apa tadi? Perikanan bisa juga. Nah, itu. Nah,
Menurut kalian apa kekayaan daerah yang paling penting? Banyak ya kalau yang paling penting. Nah, tergantung ke daerah masing-masing. Saya bervariasi itu. Menurut kalian apakah keterkaitan antara kenampakan bentang alam dengan tinggalmu adalah keterkaitannya? Ada ya kalau. Nah, terus apa yang sudah dilakukan masyarakat daerah kan untuk memanfaatkan kekayaan alam daerah tempat tinggalmu? Adakah masyarakat untuk memanfaatkan kekayaan alamnya? Ada ya kalau. Nah, diolah jadi bermacam-macam tadi. Pelajaran ini nanti di topik 3 kita membahas masalah mata pencaharian dari masing-masing bentang alam itu di topik C, topik ketiga nanti. Nah, sebelum Ibu akhiri, mari kita berdoa dulu semuanya. Doa mau pulang. Siapa yang memimpin? Amel lagi. Mel, pimpin Mel. Doa mau pulang. Bismillahirrahmanirrahim.